Shalom semua, berjumpa lagi kita di channel ini untuk mendengarkan lagi firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih kepada yang mendengar setiap video dikongsikan. Saudara-saudari, seperti dalam tajuk video ini, sampai sekarang masih lagi banyak dipersoalkan kenapa Kristen makan babi sedangkan Alkitab melarang makan babi. Kita juga sebagai Kristen ada juga yang tertanya-tanya, apakah benar Kristen itu tidak boleh makan babi atau diperbolehkan? Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Saudara-saudari, dalam ayat ini, babi itu haram dan tidak boleh dimakan. Tetapi ada di antara kita mengatakan bahwa kedatangan Yesus ke dunia bukan saja menggenapi hukum-hukum Taurat di dalam perjanjian lama, tetapi juga menghalalkan semua makanan yang haram. Ada ratusan hukum di dalam perjanjian lama yang sebenarnya mustahil boleh dilakukan secara sempurna oleh manusia. Maka Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum tersebut. Dari yang tidak boleh dimakan sudah. Dari yang haram jadi tidak haram. Itulah sangkaan kita selama ini. Tapi apakah ada bukti bahwa semua yang haram itu sudah dihalalkan? Sebenarnya banyak lagi binatang yang haram dan tidak haram dalam Imamat 11 ini. Tetapi yang sering dipersoalkan ialah babi. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah maksud ayat ini perlu digenapi? Atau apakah makanan haram dan halal ini sesuai digenapi? Apakah ini sudah dihalalkan? Atau apakah makanan halal dan haram sudah dihapuskan dalam Alkitab saat kematian Yesus di kayu salib? Banyak di antara kita mengatakan semua binatang itu semua sudah dihalalkan dan ada buktinya di dalam Alkitab. Mari kita lihat, apakah benar ayat itu menerangkan bahwa apa yang haram itu sudah dihalalkan? Mari kita lihat beberapa ayat yang sering digunakan untuk membuktikan bahwa semua makanan haram sudah dihalalkan. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Saudara-saudari, kalau kita membaca hanya satu ayat ini tanpa memahami ayat sebelumnya atau cerita keseluruhannya, pasti kita juga berpendapat bahwa memang benar semua makanan itu dihalalkan. Tetapi kalau kita fahami cerita tersebut dari mula hingga Yesus berkata semua makanan dihalalkan, pasti kita mengerti apa yang disampaikan sebenarnya. Mungkin ada yang sudah tahu atau belum tahu cerita ini. Jika ada yang belum tahu, kita boleh lihat di dalam kitab Matius 15 ayat 1 hingga 20. Ceritanya begini, yaitu serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat menemui Yesus dan mereka melihat ada beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi dan orang Yahudi tidak makan kalau tidak membasuh tangan terlebih dahulu, karena mereka memegang adat istiadat nenek moyang mereka turun-temurun. Karena itu orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu dipendekkan cerita, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka semua, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Pertanyaannya, apakah sebenarnya yang masuk ke dalam mulut dan apa yang keluar dari mulut? Apa itu? Orang ramai saat itu mendengar, banyak yang bingung dan tidak tahu. Begitu juga kita sampai sekarang masih kita tidak tahu. Tidak mengerti, sebab itulah masih dipersoalkan tentang ini, khusus tentang babi. Sehingga Yesus berkata, Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? apa artinya ini? Artinya makanan yang kita makan walaupun kita tidak cuci tangan atau terlupa cuci tangan, sehingga kita tidak sadar yang kita makan itu kotor karena tangan kita tidak dibasuh, itu semua turun ke perut, lalu tiba saatnya mau buang, pergi ke jamban dan buang. Jadi tiada apa-apa yang berlaku, tiada apa-apa yang menajiskan orang, tidak mengganggu orang lain pun. Jadi apa yang keluar dari mulut?
Apakah makanan yang kita makan tadi keluar balik? Tidaklah demikian. Mari dengar. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Apa pula yang berasal dari hati? Jawabannya ada di ayat seterusnya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi kesimpulannya adalah makanan yang murid-murid Yesus makan dengan tangan kotor itu tidak menajiskan orang. Tetapi perkataan yang keluar dari mulut orang Farisi dan ahli Taurat itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat termasuk menghakimi sesama manusia, dan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tetapi perintah Allah mereka abaikan. Jadi dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, jadi ini tidak menyinggung soal makanan. Jadi kalau seorang menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa semua makanan itu halal, jelas sudah lari dari konteks kan? Sebab ayat ini jelas berbicara mengenai masalah tidak basuh tangan. Dan sama sekali tidak berbicara soal makanan. Kalau kita lihat tajuk besar pasal ini pun tidak menyentuh soal makanan, kan? Pasal ini menyentuh tentang apa? Pasal ini menyentuh tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Sangat jelas. Mungkin ada yang tertanya, jadi bagaimana pula penjelasan kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 15? Coba kita dengar. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi apa itu? Ada babi, ada ular, ada biawak, ada anjing, dan sebagainya. Jadi langsung dikatakan, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. tetapi perintah itu katakan, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh engkau nyatakan haram. Sebenarnya apa maksud ini saudara-saudari? Apakah pasal ini menceritakan tentang makanan? Sebelum itu mari kita ketahui dahulu ceritanya dari awal bagaimana. Sebab kalau kita baca hanya satu ayat saja, memang kita menyangka begitu. Tapi coba kita ketahui dahulu ceritanya dari awal bagaimana. Tajuk besar pasal ini adalah Petrus dan Cornelius. Cornelius mendapat satu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Tampak kepadanya seorang malaikat masuk ke rumahnya dan berkata, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Lalu Cornelius memanggil 2 orang hambanya berserta seorang prajurit. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika mereka berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, dan dalam masa yang sama kira-kira pukul 12:30 hari, Petrus sedang berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus tertanya-tanya di dalam hatinya, apakah kiranya arti penglihatan itu? Nah, saudara-saudari, inilah yang kita perlu ketahui. Apa arti sebenarnya maksud penglihatan Petrus ini? Sehingga Petrus pun tertanya-tanya. Tapi sebelum kita tahu apa artinya, kita lihat dahulu sampai manakah sudah 3 orang yang Cornelius kirimkan untuk pergi ke
tempat Petrus sebentar tadi. Ternyata selesainya penglihatan Petrus itu, mereka sudah sampai dan berada di muka pintu. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Dan sesudah mereka menjelaskan segala sesuatu kepada Petrus, mereka bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya mereka sampai ke tempat Kornelius. Kornelius menyambut Petrus sambil tersungkur di depan kakinya dan menyembahnya. Tetapi Petrus berkata, "Bangunlah, aku hanyalah manusia." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, Petrus masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, disinilah jawabannya saudara-saudari. Ada yang masih bingung? Baik, tidak apa. Jika ada yang masih bingung, mari kita teruskan. Kisah Para Rasul 10, 11 hingga 12. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kisah Para Rasul 10 ayat 14, tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Sekali lagi saudara-saudari, apakah maksud ayat ini? Petrus pun tertanya-tanya, apa kiranya maksud penglihatannya itu? Sebentar tadi kita sudah ketahui cerita dari mula, harap saudara-saudari sudah paham. Jadi inilah arti penglihatan yang diperlihatkan oleh Petrus. Kain lebar artinya apa? Kain lebar artinya tempat Kornelius, yaitu di Kaisarea. Pelbagai jenis binatang apa artinya? Pelbagai jenis binatang artinya orang banyak ataupun pelbagai bangsa. Dan ketika Petrus sampai ke Kaisarea, yaitu tempat Kornelius, dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Orang banyak apa tadi? Yaitu pelbagai jenis binatang. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 10 ayat 28, ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka." Petrus orang apa? Orang Yahudi. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadanya bahwa tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Apa yang Allah tunjukkan kepada Petrus tadi? Kita sudah tahu tadi, yaitu apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram, dia bilang tadi. Sama juga tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sebab sebelum ini bagi Petrus, seorang Yahudi kalau bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, itu najis atau haram bagi Petrus. Tetapi Allah berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Sangat jelas. Ini menceritakan tentang pelbagai bangsa. Dia dari bangsa manapun, bersunat atau tidak bersunatkah, di hadapan Tuhan mereka halal, tidak haram. Dan Tuhan telah mengajarkan kita saat ini untuk menerima, bergaul pada orang walaupun dia bangsa manapun, walaupun dia berasal dari bangsa manapun. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga 35. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Orang bangsa manapun juga diartikan sebagai pelbagai jenis binatang tadi. Di sini Petrus sudah mengerti apa maksud penglihatan itu. Bahwa Allah tidak membedakan orang. Semua halal di hadapan Allah. Amin. Kita juga sebagai manusia tidak boleh membedakan dia dari bangsa manapun.
Dua ayat inilah yang sering digunakan sebagai bukti bahwa makanan yang haram itu sudah dihalalkan. Tetapi kita sudah memahami sebentar tadi bahwa kedua ayat itu bukanlah menyentuh tentang makanan. Tetapi itu cuma seperti perumpamaan atau bahasa hiasan yang mempunyai artinya, mempunyai maksudnya. Sebab itulah Yesus berkata, Dengar dan camkanlah. Artinya Yesus menyuruh kita mendengar betul-betul, agar kita tidak bingung, tidak silap arti. Banyak di antara kita yang mendengar tetapi tidak camkan. Sebab itulah kita menganggap semua makanan itu halal. Padahal apa yang disampaikan itu bukanlah tentang makanan tetapi tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Begitu juga penglihatan Petrus sebentar tadi. Sampai berapa kali Allah mengulanginya? Sampai berapa? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, saudara-saudari. Jadi jika hal ini terjadi sampai 3 kali, artinya masa Petrus mencegah Allah dengan mengatakan, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Itu juga terjadi sebanyak 3 kali. Kenapa sampai 3 kali? Jawabannya sama seperti tadi tentang basuh tangan. Agar kita tidak salah mengerti apa yang sebenarnya Tuhan sampaikan. Petrus sampai 3 kali diulangi, dia masih bertanya-tanya lagi. Ini kan pula kita yang sudah berulang kali membaca masih tidak paham. Tetapi sekarang syukur kita sudah mengerti, saudara-saudari. Amin. Jadi saudara-saudari, apakah binatang haram dan halal dalam Imamat 11 itu masih dituruti sampai sekarang? Jawabannya adalah ya, sebab Allah yang perintahkan. Saudara-saudari, sebenarnya banyak lagi ayat-ayat dalam Alkitab yang setengah orang menggunakannya sebagai bukti bahwa semua makanan halal. Tetapi oleh karena video ini sudah terlalu panjang, jika berkesempatan nanti kita sambung tentang itu. Sekali lagi, terima kasih karena mendengar sampai habis. Karena Yesus juga berkata, dengarlah dan camkanlah. Amin. Tuhan memberkati kita semua.